Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Ajus Mahendra bisa kembali lagi menyapa pemirsa yang ada di rumah masih di program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Luar biasa, kalau kemarin kita ketemu sama anak-anak muda yang berprestasi. Nah, kali ini ataupun episode hari ini tidak kalah berprestasinya pemirsa. Karena Aziz sekarang sudah bersama dengan komunitas Pikma Sriwijaya. Tepuk tangan dong. Luar biasa, di samping Aziz sudah ada ketuanya, kayaknya ini juga cukup familiar gitu ya, menemani pemirsa yang ada di rumah, apalagi yang suka nonton ataupun bedah sinema ataupun film gitu kan. Kemudian kalau mamanya biasa nonton berita daerah Kota Pekalongan, gimana di berita daerah enak? Enak banget. Enak ya, kecancang. Lebaran berarti curhat ya. Iya. Oke, di sini ada Nana. Nana apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kok Nana sih panggilannya apa ya? Najwa ya, Najwa, tapi biasa dipanggilnya Nana atau Wawa ya, biasa mintanya ya. Wawa. Oke, Wawa kabarnya baik ya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Luar biasa. Kalau biasanya memadu acara, sekarang menjadi narasumber gitu ya. Anak muda yang menginspirasi anak muda lainnya juga. Amin. Gitu ya. Gimana sih caranya Mas Is, bisa nggak ya jadi kayak Wawa? Bisa Mas, balik lagi ya. Gitu ya, balik lagi ke masa-masa muda. Oke, sekarang kita ngomongin tentang komunitas ataupun bisa dikatakan organisasi, perkumpulan gitu ya. Pikma Sriwijaya. Boleh sih dikasih tahu nggak sih pemirsa yang ada di rumah sebenarnya Pikma Sriwijaya itu apa sih, Wah? Oke, kalau untuk Pikma Sriwijaya ini sendiri itu adalah suatu komunitas ataupun organisasi nih ya Mas ya, yang ada di Universitas Pekalongan. Nah, untuk Pikma Sriwijaya sendiri ini singkatannya adalah Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa Sriwijaya, ataupun sebenarnya sih harusnya namanya itu PIKR. PIKR. Ya, Pusat Informasi Konseling Remaja. Remaja. Betul, karena memang sudah dari BKKBN Pusat, bahkan dari genre Indonesia. Karena kan kalau PIK itu biasanya atasnya ada forum genre, nanti atasnya lagi ada genre Indonesia gitu. Betul. Kan. Itu tuh lebih kayak pengennya biar semua PIK itu sekarang udah nggak ada Pikma, tapi adanya namanya PIKR, entah itu di masyarakat, entah itu di mahasiswa, ataupun itu di lingkup SMA sama SMP kayak gitu. Oke ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah sudah ada gambaran sebenarnya Pikma Sriwijaya itu apa, ataupun PIKR itu apa ya. Apa tadi kepanjangannya? Pusat Informasi dan Konseling. Tapi di sini tidak semuanya remaja untuk bebas berkonseling ya tentunya ya. Lebih ke bidang apa sih Wah kalau boleh tahu? Oke, kalau untuk Pikma ini sendiri kita ada kayak konseling remaja. Kita ada aplikasi yang namanya Catra. Oke. Ya, jadi teman-teman bisa langsung aja kepoin di Instagramnya Pikma tuh, Pikma_Sriwijaya. Nanti ada SID, link SID di situ. Diklik nanti bagian websitenya Pikma. Jadi Pikma tuh punya website pribadi yang isinya beberapa kayak dari slide materi. Kalau misalnya teman-teman butuh materi gitu kan. Terus juga ada beberapa program kerja kami yang kita lampirkan di situ. Oh, berarti kalau ini tuh overall ataupun all about tentang keremajaan semuanya bisa dikonselingkan sama teman-teman itu gitu. Betul, dan bisa tidak terbatas sama pembahasan apapun gitu. Iya, apapun. Misalnya ada yang curhat tentang Kak, aku mau curhat karena personal, kemudian pertemanan, percintaan. Betul, semuanya kita bisa karena yang namanya Pusat Informasi Konseling itu kita lebih mengutamakan untuk teman bercerita. Oke. Gitu. Kemudian korelasinya antara genre, kemudian juga biasanya kan anak-anak PIK ini kan mendaftar untuk ke genre kayak gitu ya. Iya. Itu korelasinya apa hubungannya kalau boleh tahu? Oke. Kalau di dalam Pikma ataupun PIKR itu memang ada substansi genre kan generasi berencana. Oke, jadi memang di dalam PIKR ini ada bidangnya lagi gitu ya di bawah-bawahnya. Coba dong bisa diurutkan secara struktural ataupun organisasi seperti apa sih di dalam PIKR itu, Wawa? Biar kita ada gambaran. Kalau dari strukturalnya ya umumnya organisasi pasti udah ada ketua ya, Betul. ketua, wakil, terus ada sekretaris, bendahara gitu. Terus nanti bawahnya lagi baru ada SI. Kalau untuk SI atau Segbit itu kita ada Segbit dari konselor sebaya yang bagian tim konseling, entah itu secara online ataupun offline, bisa langsung datang ke kampus Unikal karena kita juga di Universitas Pekalongan. Terus juga habis itu ada divisi pendidik sebaya. Kalau divisi pendidik sebaya ini benar-benar kayak membahas terkait dengan program genre. Jadi kita ada kegiatan-kegiatan yang nggak hanya di dalam kampus aja, tapi ada di luar kampus kayak gitu. Terus ada lagi dari divisi advokasi. Kalau advokasi ini memang sebenarnya cukup mirip
dengan pendidik sebaya, hanya saja kalau advokasi lebih ke eksternal. Oke. Misalnya kayak kemarin kita di luar ya, ada ada kegiatan, lomba betul, mungkin. ada MOU-an sama pihak luar juga, kayak gitu dari eksternal gitu. Kayak misalnya roadshow ke BNN atau ke tempat-tempat mana kayak gitu. Terus ada lagi dari divisi PSDM. Kalau PSDM ini lebih ya pengembangan sumber daya manusianya, entah dari kadernya dan juga stafnya kayak gitu, karena di Pikma juga ada stafnya. Terus juga lanjut ada juga dari divisi Infokom, itu lebih ke medianya, divisi media kita. Oke ya, jadi buat pemirsa di rumah ternyata karena kebanyakan orang yang mengetahui Pik R ya ataupun Pikma Sriwijaya ataupun yang berhubungan all about tentang Pik itu hubungannya dengan duta genre ataupun genre yang berhubungan tentang itu, ternyata tidak ya. Itu salah satu di bidangnya yang terdapat ataupun yang ada di dalam Pik R tersebut gitu ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah tidak ada batasan untuk bisa bergabung ataupun apa ya ibaratnya yang bisa konseling di dalam Pik R itu ya. Kalau di Kota Pekalongan hanya ada satu ini saja atau ada yang lainnya? Sebenarnya ada yang lainnya, Mas. Cuman yang bikin berbeda di antara kita dengan Pik lainnya adalah untuk kegiatan konseling kita sudah ada MOU dengan LPPAR ataupun DPM-PPA sebenarnya. Oke, luar biasa. Jadi disupport sama pemerintah ya. Betul banget. Pemerintah Kota Pekalongan. Karena memang ini mungkin memberikan dampak yang cukup baik untuk para remaja ya di Kota Pekalongan. Makanya secara MOU ataupun legal gitu ya. Ini disupport sama pemerintah Kota Pekalongan. Luar biasa ya pemirsa, ternyata ini satu knowledge mungkin buat pemirsa yang ada di rumah yang belum tahu, seperti saya pribadi pun ternyata oh gitu. Saya kira atau Mas Aziz kira itu bahwa Pik R ataupun Pikma Sriwijaya ini hanya menaungi tentang dunia kesehatan, keremajaan, reproduksi dan juga lain sebagainya. Karena banyak anggotanya juga yang di bidang kesehatan gitu ya, farmasi dan juga lain sebagainya. Ternyata tidak seperti itu. Itu hanya salah satu bidangnya saja. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi buat pemirsa yang ada di rumah ya, karena nanti ada anggotanya yang bakal hadir di tengah-tengah kita semuanya, lebih detail, kemudian prestasinya apa saja, di dalamnya lebih apa saja, keseruan, impact positif yang paling penting ketika para anggota bergabung di Pikma Sriwijaya ini. So, tetap di program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Baik, terima kasih banyak buat pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami, masih di program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Karena Aziz masih bersama dengan teman-teman Pikma Sriwijaya. Tepuk tangan dong! Luar biasa, kalau tadi Aziz ngobrol bersama dengan ketuanya, ada Wawa, ya salah satu presenter kebanggaan Batik TV juga. Nah, sekarang sudah bersama dengan rekan-rekan Nita, ya tentunya yang ada di Pikma R. Untuk segmen ini Aziz ingin ngebahas tentang proker nih permisa. Kalau tadi kita sudah ada gambaran ya bahwa Pikma Sriwijaya atau Pik R ya ataupun whatever yang biasa digunakan ataupun diucapkan gitu untuk dikenal di masyarakat, karena memang batasan knowledge ataupun pengetahuan masyarakat itu ternyata hanya satu bidang saja, ternyata banyak gitu ya. Memang ini khusus wadah di mana anak remaja bisa konseling di sini gitu bersama tentunya dengan remaja-remaja yang lainnya gitu ya. Nah, sekarang kita kenalan terlebih dahulu satu-satu. Kalau sebelah sini dengan Kak siapa? Tita Silvi. Tita Silvi, panggilannya? Tita aja. Kak Tita. Next? Amel. Amel. Intan. Intan. Putri. Putri ya. Oke, sekarang Aziz pengen tanya, kalau umpamanya kita berbicara tentang Pikma ataupun proker tentang Pikma Sriwijaya, itu kalau boleh tahu prokernya apa aja Kak? Siapa yang mau menjelaskan? Monggo. Oke, silakan. Oke, jadi dari Pikma sendiri itu prokernya banyak ya Kak. Ada yang dari PSDM, mungkin tentang sumber daya alamnya, sumber manusia maksudnya. Terus ada juga dari divisi konselor sebayanya sendiri ada. Ada juga dari divisi pendidik sebaya gitu. Ada juga yang dari Infokom kayak media kayak gitu. Kalau untuk
konselor sebaya biasa buat kita sharing session, curhat antara remaja satu dengan yang lainnya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah mungkin gambarannya adalah setiap bidang ataupun gitu ya. Di Pikma Sriwijaya ini ada prokernya masing-masing. Tapi kalau boleh tahu ya, ada nggak sih program unggulan gitu dari Pikma Sriwijaya yang tidak sampai menyetuskan prestasi bahkan di tingkat provinsi ataupun yang lainnya gitu? Ada. Itu dari pendidik sebaya, yaitu programnya Ambassador Class ya Kak ya? Ambassador Class. PSDM sih. Oh jadi PSDM. PSDM, mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya prokernya seperti apa Kak? Kalau di PSDM kan saya diberi tanggung jawab untuk memegang Ambassador Class, yang dimana hal ini tuh sebagai wadah untuk anak-anak yang berminat untuk masuk ke dunia duta genre. Nah, oke. Jadi memang sudah dipersiapkan khusus iya, gitu ya. Di sini kita keren ya. Jadi dimana anak-anak pengen banget nih ikut duta tapi tidak tahu mekanismenya, betul. persyaratannya seperti apa. Nah, di sini kita memfasilitasi hal tersebut biar anak-anak tuh istilahnya nggak bingung lah ya. Betul, untuk memulainya dari mana gitu ya. Seenggaknya masih ada sangu lah untuk maju ke bekal bahasa Indonesianya Kak. Alhamdulillah berarti ki wong Jawa tur pekalongane pok pemirsa ya. Sangu. Dadi kilingan disanguni simak apa mangga sekolah. Oke, lanjut Kak, mungkin ada lagi yang mau dijelasin? Mungkin kalau untuk duta tersendiri kan memang kita tidak ada pungutan atau apapun yang jadi benar-benar free gitu ya. Kalau pungutan nanti tak laporin ya, pungli jadinya ya. Lebih ke kita juga nggak hanya berfokus pada duta genre di Kota Pekalongan sendiri, kita sekarang juga berfokus untuk kabupaten atau kota lainnya. Misal kalau dia dari Unikal kan nggak hanya orang Pekalongan saja ya. Itu ada yang dari Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Batang, itu kan juga ada. Nah, itu buat kita memberi fasilitas lah gitu. Untuk semuanya gitu. Tapi kalau boleh tahu, ini kan berbasis ataupun base-nya itu ada di Unikal gitu ya. Ataukah hanya yang bisa konseling gitu ya untuk bergabung itu hanya mahasiswa Unikal saja atau semuanya remaja yang ada di Pekalongan Raya ini gitu? Oke, kalau untuk Ambassador Cluster sendiri memang ini dikhususkan untuk mahasiswa Unikal. Tapi ya kalau kan ini kita juga tidak berfokus ke kota Pekalongan ya, berarti ya kita memang khusus untuk Unikal saja ya berarti ya. Berarti kayak semuanya saya dari UI itu nggak bisa ya kalau pengen bergabung atau pengen konseling sama teman-teman kayak gitu. Oke. Karena mungkin di univ lainnya kan udah ada PIK-R sendiri. Ini tuh mungkin PIK-R ini adalah salah satu organisasi yang ada di masing-masing universitas gitu ya. Yang ini yang mewakili dari Universitas Kota Pekalongan ataupun Pekalongan. Oke, buat pemirsa nanti di rumah. Tapi kerennya, kenapa namanya tadi Ambassador itu? Iya, Ambassador Class. Ambassador Class itu menjadi unggulan karena kenapa? Apakah sudah ada prestasi yang sudah diraihnya mungkin Kak? Jadi untuk prestasinya tersendiri kan ini berfokus untuk ke duta genre ya. Jadi alhamdulillah sekali untuk tahun 2023 terus tepuk tangan dong. Belum selesai. Lo nurut. Dia belum selesai cerita. Iya, lanjut Kak. Jadi alhamdulillah sekali kemarin pada tahun 2023 alhamdulillah Ambassador Class sudah bisa mencetak gitu ya. Dari kabupaten dan juga kota sendiri alhamdulillah dapat juara satu semua. Wow, amazing. Dari Pikma Sriwijaya. Dari Pikma Sriwijaya. Luar biasa. Ini baru boleh tepuk tangan. Kan ini udah selesai diceritain, ada hasil. Lo dia belum cerita, lo mau pada tepuk tangan aja, gue ajakin tepuk tangan mau aja. Lucu ya. Gimana? Pada nurut, tapi bagus. Tapi kalau boleh kita berbicara tentang piala ya yang ada di sini. Ini prestasi apa sih Kak kalau boleh tahu? Ada yang mau jelasin mungkin harapan PIK-R percontohan untuk kategori berkolaborasi Genre Award 2022. Monggo. Oke, kalau untuk Kakak nggak mau jelasin Kak? Coba cerita dulu ya, udah boleh silakan. Ya kalau untuk piala tersebut termasuknya lomba dari Pikma. Oke. Gitu. Jadi antara Pikma 1 dari univ 1 ke univ yang lainnya itu kayak dikompetisikan gitu ya. Dan ini gitu. menjadi ya itu Pikma percontohan. Iya, yang bagus gitu. Luar biasa, tepuk tangan lagi. Jadi ini
Ibaratnya kenapa tadi Wawa sebagai ketua juga menjelaskan sudah dikukuhkan gitu ya, bekerja sama juga ataupun MOU bersama dengan pemerintah Kota Pekalongan untuk maju bersama-sama, karena memang dari kerja ataupun proker-proker dari Prikma Sriwijaya ini sudah tidak diragukan lagi gitu ya. Salah satunya adalah tadi yang sudah dijelaskan, banyak anak-anak lulusan dari Prikma yang sudah mencetak prestasi secara personal. Kemudian secara kelompok pun ini sudah mencetak prestasi. Semoga ini bisa konsisten atau bahkan bisa mengumpulkan lagi prestasi-prestasi lainnya. Nanti kalau mamanya prestasinya sudah nambah, bisa kita undang lagi gitu ya. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, ini seru banget. Nanti kita akan panggil lagi karena anggotanya yang datang juga cukup banyak. Nanti kita akan sharing session bagaimana pengalaman-pengalaman secara personal bergabung bersama dengan Prikma Sriwijaya ini, kesan serunya, pengalaman yang paling terkesan setelah bergabung ini. So, tetap di program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Karena di Prikma Sriwijaya, Kita bisa jadi apa aja. Salam genre. Salam. Oke, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Luar biasa buat pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi masih di program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Kalau sekarang kita sudah lihat, ini sebagian ya tentunya dari anggota komunitas Prikma Sriwijaya. Kalau tadi kita sebagian sudah kenal, ada ketua Wawa, kemudian juga ini ada teman-teman tadi yang sudah mewakili. Kemudian ini ada ketambahan, ternyata juga tidak hanya wanita saja ya yang tergabung di dalam. Kenapa sih pada ketawa? Emang aneh ya? Jadi ya host ya, kadang tuh Prikma tuh emang dianggapnya kayak organisasi ibu-ibu PKK. Oh gitu. Iya, padahal kita ada bapak PKK-nya. Gitu. Harusnya Mas Aziz ikut ya. Ibu-ibu PKK. Tapi ternyata juga ada laki-lakinya, pemirsa yang ada di rumah. Tapi luar biasa, kita kenalan terlebih dahulu. Yang tadi belum kenalan ya. Yang sudah ya nanti kita skip dulu aja. Yang ini dengan Kak siapa? Nama saya Rafifah Bisa Yoga. Panggilannya? Yoga. Oh Yoga, dia panggilannya Cipung gitu. Enggak ya. Terusan lanjut lagi, kakak mungkin? Aku Vista. Ada Vista, terus next? Putri. Ada Putri ya, luar biasa sekali teman-teman. Ini sebagian pemirsa, karena kalau maminya datengin gini semuanya juga pasti nggak muat studionya, dan ditambah lagi pasti ada kesibukan masing-masing juga. Oke, sekarang kalau tadi kita sudah mengenal sedikit tentang Prikma Sriwijaya, kemudian tadi juga sudah ngobrolin proker, kemudian prestasi, dan juga bidang-bidangnya di dalam Prikma Sriwijaya itu. Nah sekarang Aziz pengen ngobrol nih untuk Fikri ya, tapi coba? Yoga. Oh Yoga. Fikri. Oke. Karena di kepalaku tuh Fikri terus, wah ya sangat menginspirasi konten-kontennya, luar biasa. Oke ya, jadi gini, siapa? Lupa Mas. Yoga gimana bergabung di Prikma Sriwijaya ini, udah lama belum Yog? Udah setahun. Setahun. Apa impact positif yang Yoga secara langsung dirasain untuk personal apa Yog? Kan kalau di luar itu banyak orang yang bilang laki-laki itu tidak boleh bercerita ya Mas. Oke, luar biasa nih kayaknya kalau belajar bagus nih pemirsa. Terus kalau ini kamu yang suruh cerita terus mereka pada tidur gitu. Gimana? Ngobrol cerita, ngobrol curhat. Padahal itu kita itu penting loh, cowok itu kita bercerita. Nggak boleh kita pendam sendiri, nanti banyak ada yang bunuh diri lah, ada yang apalah. Itu sangat bahaya Mas. Terus hubungan dari pertanyaanku? Nah, kita ikut Prikma, Oke. itu banyak relasi Mas. Dari kita segi mental, kita bisa public speaking, dan masih banyak lagi lah. Oke, jadi banyak manfaat yang bisa didapatkan gitu ya Yok ya. Kalau umpamanya identiknya ataupun stigma masyarakat itu laki-laki itu harus pendiam, cool kayak gitu, ini kayaknya dipatahkan sama teman-teman yang sudah bergabung di Prikma Sriwijaya ini ya, bahwa laki-laki juga harus speak up gitu. Ya setuju sih ya. Setuju nggak sih? Setuju dong. Kalau kalian nikah sama laki-laki yang diem aja tiba-tiba ngopol di jalan jadi gimana? Nggak mau? Nggak gitu juga konsepnya ya. Oke, luar biasa. Jadi kalau Yoga sendiri memang impact positifnya sudah dirasakan secara personal ya. Tapi kalau umpamanya secara luas gitu, sampai Yoga menyebarkan hal-hal yang positif di luar dari Prikma ini, ada nggak Yog?
Belum, karena saya umurnya udah tua, nggak bisa ikut. Iya. Iya. Lebih tua saya, Yok ya. Kalau ngomongin tua jangan kencang-kencang gitu ya, tersindir gitu ya. Belum, tapi nggak apa-apa. Semoga nanti next gitu ya, Yok ya. Amin. Tidak harus dengan mengikuti duta ataupun prestasi, karena bermanfaat dengan untuk orang lain itu dengan banyak lini ataupun jalan seperti itu gitu kan ya. Bisa tutor sebaya, karena kan tadi ceritanya bidangnya banyak gitu ya, tidak hanya di duta saja. Oke, kemudian aku pengen tanya, kalau Putri, gimana? Impact positif apa? Ataupun mungkin kamu pengen mau sharing session pengalaman yang asik, berkesan ketika bergabung bersama Pikma Sriwijaya ini? Oke, kalau dari saya sendiri selama masuk di dunia genre itu kan awalnya dari SMA dulu. Kebetulan ada juga yang namanya PIKR. Lalu waktu di perkuliahan ikut juga. Lanjut gitu ya. Ke kalau ya enggak juga sih ya. Kenapa? Sepuh enggak Oh, juga. sepuh. Ini kayaknya didikannya Rafid ya. Ngeri ya. Terus. Nah, itu waktu di kuliah juga ikut Pikma Sriwijaya. Dan di situ juga belajar yang tadinya mungkin kalau dari aku sendiri aku ngerasa aku pendiam, terus jadi belajar yang namanya public speaking, bersosialisasi banyak orang juga, karena apa ya, di SMA sama di perkuliahan kan lebih jenjangnya lebih tinggi dan lebih luas lagi lebih luas gitu ya, secara cakupannya. Relasinya juga lebih Betul. banyak gitu. Nah, di situ juga aku jadi tahu teman-teman yang berbagi di daerah Pekalongan ataupun di lain sebagainya. Lalu juga banyak prestasi-prestasi juga yang didapatkan oleh Pikma Sriwijaya. Dan apa ya, beredukasinya tuh sangat keren banget, karena ada yang namanya GTS juga, terjun ke sekolah-sekolah yang di Kota Pekalongan, di kabupaten. Boleh tepuk tangan buat Putri, luar biasa Di ya. Batang juga ya, sama teman-teman Entah dari itu di tingkat Kota Pekalongan ataupun bahkan di tingkat provinsi Iya, gitu ya, Put ya, iya. bisa ketemu, membuka cakrawala Benar, gitu ya, benar. secara personal Iya. ataupun untuk impact yang lainnya. Ini luar biasa nih. Ini apalagi buat Gen Z ya, biasanya kan Gen Z itu banyak anak-anak yang insecure ya. Ya nggak sih, beda sama generasi milenial. Iya. Kalau generasi milenial itu biasanya maunya show off gitu, nggak ada insecure-nya. Nah, bisa bergabung nih biar tentunya mempressure insecure-nya, kemudian timbul rasa kepercayaan dirinya gitu, karena ketemu sama anak-anak remaja yang sama-sama tangguh juga gitu kan. Tepuk tangan lagi boleh? Luar biasa ya pemirsa ya, ini baru 2 yang sharing session hal ataupun impact positif yang sudah didapatkan ketika bergabung bersama dengan komunitas Pikma Sriwijaya. Coba kalau Wawa sendiri sebagai ketua gitu kan, kayaknya Wawa udah megang sebagai ketua berapa tahun, Wah? belum ada setahun. Oh, belum ada sih, setahun. iya. Kan, tapi kalau sharing session nih untuk pemirsa yang ada di rumah, khususnya untuk para remaja gitu kan ya. Kan ini kan bisa dikatakan sebagai remaja-remaja inspirasi gitu ya. Biar kamu semakin menginspirasi ataupun menjadi inspirasi pemirsa yang ada di rumah, khususnya remaja. Apa impact positifnya menurut kamu? Oke, kalau untuk impact positif ketika aku bisa terjun ke Pikma Sriwijaya sendiri, awalnya memang aku malahan nggak tahu, Mas, ibaratnya kayak coba-coba aja gitu. Oke. Iya, terus akhirnya ketika udah masuk di Pikma, alhamdulillah benar-benar dididik lewat program ambassador kelas gitu kan. Terus di situ dititih buat ayo kita cobain ikut duta genre. Ternyata Pikma itu bisa menjadi wadah untuk semua mahasiswa Unikal yang memang pengen ikut ke ajang kedutaan. Jadi nggak hanya di duta genre aja, kita juga bisa mewadahi dari duta wisata kayak gitu. Duta hijab, Iya, duta lain, gitu. komunikasi gitu ya. Iya, banyak ya banyak. Putri Indonesia. Iya, oh my God. Putra Cakrawala. Terbang dia nanti. Terbang dia bersama dengan harapan-harapannya. Betul, selain Oke. itu juga alhamdulillahnya kalau di Pikma Sriwijaya akhirnya Najwa kan dari akuntansi, Mas. Ini cukup bikin kaget sebenarnya waktu itu sempat datang ke Kelurahan Podosugi. Kita diminta buat tensi darah, terus buat cek gula darah. Karena memang apa ya, mindset dari masyarakat Kesehatan. kalau mainnya PIK itu dari Iya, basically kesehatan. dari kesehatan. Betul. Padahal kalau dari kita sendiri memang untuk PIK Mas Sriwijaya ini tuh kita membuka untuk seluruh jurusan bisa masuk ke kita. Tapi kalau di UNIF ataupun PIK di tempat lainnya sama sih sama pastinya. ya, semuanya kan ya. Yang penting itu adalah wadah di mana untuk remaja Iya. di instansi itu gitu Iya, ya. Mau betul. SMA, mau UNIF dan lain sebagainya gitu. Betul banget. Nah, dari situ akhirnya kan Najwa yang dari akuntansi, biasanya pasti akuntansi ngitung-ngitung kan, kalkulator kemana-mana bawanya kalkulator. Tapi sekarang alhamdulillahnya benar-benar bisa tahu cara cek gula darah gini, gimana cara ngukur lila, apa sih tentang kesehatan bagi gizi remaja gitu. Terus juga akhirnya lumayan bisa lah untuk kayak
ngasih edukasi ke dirinya Najwa, terus akhirnya diterapin gitu. Oke, dan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Luar biasa loh ya. Ini cukup menginspirasi pemirsa, walaupun itu bukan bidang kita, tapi kita bisa belajar gitu kan ya. Awalnya juga dokter kan nggak mungkin langsung bisa jadi dokter kan ya. Dia harus belajar terlebih dahulu, mengampu pendidikan, kemudian kalau mami udah lulus baru bisa jadi dokter. Dia terasa pemirsa, teman-teman kita harus pamit. Terima kasih banyak ya buat teman-teman, sukses selalu menginspirasi tentunya untuk remaja-remaja yang ada di luaran sana, terutama paling tidak kita menginspirasi diri kita sendiri ya. Jangan sampai kita benci ataupun tidak damai sama diri kita sendiri, karena nanti yang akan ngerasain kesedihan ataupun kehancuran diri kita sendiri. Mama Dedeh lewat. Maaf ya teman-teman ya, karena orang tua kayak gini bisanya nasehatin tapi nggak bisa ngelakuin sendiri. Gak kayak gitu konsepnya. Oke, pokoknya terima kasih banyak, semoga kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang bahagia ya. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga terima kasih banyak sudah menyaksikan program Kopas Komunitas Tanpa Batas untuk tentunya bersama dengan komunitas Pikmas Sriwijaya Pekalongan. Akhir kata, saya Yusuf Mahendra pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.